Oke, kembali lagi di Semangat Banyuwangi. Kami sekarang berada di bekas stasiun Kabat. Ini adalah bangunan pertama yang dibangun pada tahun 1903. Di situ tertulis Kabat plus 47 meter. Artinya stasiun ini berada 47 meter di atas permukaan laut. Stasiun ini merupakan stasiun kelas 3 atau stasiun kecil yang berada di wilayah Daop 9 Jember. Tepatnya berada di petak antara sekarang stasiun Rogo Jambi dengan stasiun Banyuwangi Kota ya, atau Karangasem. Kalau dulu waktu bangunan ini masih berdiri dan masih difungsikan, stasiun ini berada di petak antara Rogo Jambi dengan Dadapan. Jadi di petak antara stasiun Rogo Jambi dan stasiun Dadapan. Stasiun Dadapan itu sendiri juga stasiun kecil, cuma sekarang keberadaan bangunannya sudah dialihfungsikan ya. Sepertinya sudah menjadi rumah warga. Sebenarnya untuk overall Stasiun Kabat ini bangunannya masih berdiri kokoh, namun ini ada beberapa kerusakan, cuma pengelupasan pelestaran saja. Sedangkan bangunan utamanya seperti struktur utamanya itu masih kokoh. Bisa dilihat itu antara bata dengan semennya masih menempel dengan sempurna. Dan uniknya, biasanya kan kalau bangunan-bangunan itu di sudut-sudut seperti ini ya, itu menggunakan kolom dari beton itu, sedangkan ini tidak, ini full dari bata. Jadi ini memang peninggalan kolonial. Kayu-kayunya pun sebenarnya masih utuh, masih terbilang utuh, cuma atapnya saja yang udah bolong-bolong. Nah, sedangkan struktur bangunan terus kayu yang menopang itu masih utuh, itu masih besar-besar, masih kelihatan utuh. Oke, ini bagian bangunan yang menghadap ke rel. Itu pintu utamanya tertutup seng. Sebenarnya stasiun ini kalau dibilang terawat juga enggak, dibilang enggak terawat juga enggak, karena di sini ada meteran listrik dan masih berfungsi. Ada meteran listrik dan masih berfungsi. Yuk kita lihat bangunan depannya. Nah, untuk bangunan depannya sendiri itu masih terlihat seperti stasiun pada umumnya ya, stasiun peninggalan Belanda, cuma ini memang stasiun kecil, jadi simpel. Dan sekarang bangunan depannya ini difungsikan untuk menyimpan atau menumpuk bantalan rel dari kayu. Karena sekarang bantalan rel sudah jarang yang menggunakan kayu, kebanyakan menggunakan beton ataupun besi. Ada ciri khas di bangunan dekat stasiun, yaitu besi-besi semacam ini. Nah, ini adalah pintu utamanya, ditutup triplek. Coba kita lihat ke dalam. Jadi di dalamnya itu digunakan semacam dibuat semacam gudang-gudang buat penyimpanan logistik sih sepertinya. Nah, bangunan depannya pun juga sama, masih terlihat utuh, masih terlihat kokoh, bahkan jendelanya pun masih utuh tuh. Utuh banget. Dekat. Ini juga masih ada bekas bantalan rel. Yang kayu-kayu yang seukuran ini cukup besar, masih cukup utuh dan masih cukup baik. Bangunan seperti ini tuh bisa digunakan untuk wisata sejarah ya, namun sayangnya entah kenapa bangunan seperti ini justru tidak terawat. Kan bisa lah dibuat museum kecil-kecilan atau gimana gitu, display, daripada dianggurin seperti ini.
Nah, stasiun Kabat ini dulu selain digunakan untuk penumpang, juga digunakan untuk mengangkut pupuk. Jadi dulu PT KAI bekerja sama dengan salah satu perusahaan pupuk terbesar di Indonesia. Nah, gudangnya ada di sebelah sana. Sedangkan sekarang pengangkutan pupuk itu sudah menggunakan truk dan berhenti bekerja sama dengan PT KAI. Sebenarnya ada stasiun Kabat baru, cuman nanti saja kita ke sana. Nah, itu stasiun Kabat baru. Tapi itu pun juga sudah mangkrak atau ditinggalkan mulai tahun 90-an. Nah, itu yang kelihatan warna merah. Padahal itu dibangunnya tahun 80-an, sekitar tahun 85. Tapi tahun 90-an sudah tinggalkan, sudah tidak digunakan lagi. Sedangkan ini relnya, ini rel yang masih aktif. Nah, selain bangunan utama yang ada di kompleks stasiun Kabat ini, ada bangunan pelengkap seperti ini, misal bekas apa ya ini, bekas dinding untuk jalur langsiran kereta. Nah, yang unik lagi di sini ada menara pantau. Itu ada 2 lantai ya. Karena dulu itu mungkin persinyalan atau alat komunikasi tidak seperti sekarang. Jadi masih pakai menara pantau seperti ini buat ngatur perjalanan. Mungkin juga karena di sana ada belokannya, jadi dibutuhkan menara pantau di stasiun Kabat Lama. Di dinding untuk langsiran ini adalah menara pantau. Oke, nah sekarang sudah sampai di stasiun Kabat baru. Stasiunnya cukup besar sebenarnya, mungkin hampir sama kayak stasiun Rogo Jambi gitu. Cuma kalau ditanya kondisi, justru lebih kok stasiun Kabat lamanya ya. Ini seperti di sini tuh sudah ditemukan retakan sampai ke atas. Sedangkan atapnya udah hilang. Nah, ini pun juga gitu. Kayak kusen-kusennya gitu udah hilang semua. Nah, ini jadi bolong gitu di pintu, di jendela, terus di atapnya. Nah, ini gian atau sisi yang menghadap rel. Dan di sana itu rel aktif. Kelihatan kan? Stasiun Kabat Lama ada di sana sekitar 100 meter. Nah, kalau untuk stasiun yang ini itu aktif atau diresmikan sekitar tahun 85 atau 80-an lah. Tapi sudah non aktif itu mulai tahun 90-an. Jadi cuma sebentar stasiun ini sebenarnya. Ini tuh nggak tahu dulu ruangan apa. Kalau ini sepertinya toilet. Kita coba ke dalam. Nah, seperti ini kondisi toilet lagi, toilet yang ada di dalam. Nah, ini dalamnya ada seperti ini. Dan hampir di semua ruangan itu seperti ini. Jaraknya sebenarnya terlalu dekat saya rasa dengan stasiun Rogo Jambi. Mungkin kurang dari 10 kilo, maksimal 10 kilo lah dari stasiun Rogo Jambi ini jaraknya. Jadi ya okupansi penumpang atau okupansi barang mungkin tidak seramai stasiun Rogo Jambi. Akhirnya ini juga dinonaktifkan. Oke, mungkin itu aja vlog dari Semangat Banyuwangi kali ini. Apabila ada kesalahan ya mohon dimaafkan. Terima kasih.